Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa bakalan kasih tip ya, bagaimana cara memangkas pada bagian batang tanaman hias aglonema. Karena salah satu subscriber saya ya, yang atas nama Arianti Pin, itu menulis komentar kasih review bagaimana cara memotong batang tanaman hias aglonema. Yang pastinya ketika kita memiliki tanaman hias aglonema yang susah untuk beranak pinak ya, susah beranak pinak, itu biasanya salah satu jalan keluarnya ya dilakukan pemangkasan. Kita membuat paksa agar batang dari setiap mata tunas dari tanaman hias aglonema tersebut itu memunculkan tunas-tunas baru. Karena di sini saya juga memiliki beberapa tanaman hias ya aglonema. Di sini juga untuk di setiap potnya ini hampir banyak sekali tunas-tunas yang mulai bermunculan. Dan awal saya melakukan hal tersebut adalah memangkas pada bagian batang dari tanaman hias aglonema yang memang sudah terlihat tua ya. Dan untuk ukuran dari batang tanaman hias aglonema, ketika memang sudah memiliki ukuran yang tua, itu biasanya ketika pada bagian batangnya di situ sudah mulai terlihat seperti ini ya, kayak ada agak kekar dan mulai banyak menunjukkan tunas-tunas baru yang seperti ini, batang-batang yang seperti ini. Karena semisal masih dalam keadaan yang seperti ini berarti dalam keadaan yang masih muda, termasuk ini ya. Nah, di sini juga dalam keadaan batang tanaman tersebut ini masih muda, dan alangkah baiknya jangan dilakukan pemangkasan kepada batang tanaman yang masih dalam keadaan seperti ini. Namun sebelum saya melanjutkan ya bagaimana mempraktekkan memangkas dari batang tanaman hias aglonema tersebut, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pecinta tanaman hias. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan karena dampak dari indukan ya, indukan tanaman hias aglonema ketika memang dalam keadaan sudah tua dan tidak dilakukan peremajaan kembali ataupun split, pemangkasan pada bagian batangnya, itu biasanya pertumbuhan pada daun berikutnya itu akan lebih kecil dan juga akan menjadi kurus tanaman tersebut. Ini berbeda sekali keadaan. Ini sang indukan ya, ini indukannya. Ini bagian daunnya juga sudah tidak begitu segar. Ini berbeda sekali dengan tunas-tunas yang baru seperti ini. Dan untuk peremajaan tersebut juga sebenarnya kita memiliki banyak keuntungan ya. Yang pertama adalah bahwa dari hasil pemangkasan peremajaan tanaman tersebut itu akan menjadi satu tanaman yang lebih segar kembali, yang lebih subur lagi. Dan juga hasil dari pangkasan tersebut juga akan segera memunculkan banyak tunas. Dan kemudian juga dari hasil pangkasan ini ya, tanaman ini yang pastinya juga akan menghasilkan tunas-tunas yang baru pada setiap mata tunas, dan juga akan menjadikan tanaman ini tumbuh dengan subur. Dan di sini saya sudah memiliki ada 3 pot ya. Ada 3 pot tanaman hias aglonema Bikroy yang juga keadaannya sebenarnya sangat baik ya, sangat baik sekali, dan terlihat juga batang dari tanaman tersebut itu memang sudah tua. Dan tanaman hias yang satu ini memang mudah ya, mudah untuk tumbuh meskipun saat kita memangkasnya itu tanpa batang, itu sudah bisa tumbuh dengan baik. Dan biasanya ketika kita tidak menggunakan batang ya, alangkah baiknya untuk menempatkan tanaman tersebut ketika baru saja di split itu benar-benar ditaruh pada bagian
sisi tempat yang teduh dulu dan baru dipindahkan, itu sekitar 10 hari ataupun bisa 1 bulan ya, untuk menjaga kesuburannya. Dan di sini secara kebetulan juga terdapat satu mata tunas yang ini sebenarnya akan segera memunculkan tunas baru. Jadi di sini saya akan mensplitnya pada bagian sisi atasnya. Karena apabila saya memotongnya pada bagian bawahnya sini, ini akan sayang sekali ya mata tunas ini. Seperti ini. Karena apabila saya melakukan pembongkaran pada pot ini ya, ini akan sayang sekali letak dari keberadaan tanaman-tanaman hias aglonema yang memang sudah tumbuh seperti ini ya. Jadi saya lebih suka ketika memangkas tanaman-tanaman aglonema ini, saya lebih suka dalam keadaan masih dalam pot seperti ini. Dan yang pastinya pisau yang digunakan ya, pisau yang digunakan juga alangkah baiknya yang benar-benar tajam seperti ini, jangan yang berkarat, karena dampak dari pisau yang berkarat itu biasanya gampang sekali membuat busuk pada bagian batang tanaman tersebut. Kita cari celah ya, kita cari celah di mana baiknya. Nah. Tanpa melukai tunas-tunas baru, tanpa membuat stres ya, membuat stres pada tanaman-tanaman hias ini, kita sudah memiliki keuntungan ya. Dan kemudian saya masih punya satu lagi. Dan ini berbeda dengan pangkasan yang pertama ya. Di situ tadi terdapat satu mata tunas yang berada tepat di bawah akar. Karena ini sejajar dengan akarnya, maka saya akan memangkas pada bagian sisi dalam ya. Nah, ini akan aman sekali seperti ini. Kemudian pada sebelah ini ya, hasil pangkasan ini kita bisa tutup dengan tanah. Dan ini yang pastinya pada bagian tunas-tunas seperti ini aman sekali ya. Dan kita pastinya memiliki banyak keuntungan dari saat kita melakukan pemangkasan ataupun split pada batang tanaman hias aglonema. Dan demikian tip dari Kembang Desa bagaimana cara split terhadap batang tanaman hias aglonema yang sudah tua. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.